Pemirsa, polisi membenarkan kabar soal diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang sempat naik ke rooftop gedung Kemlu pada malam sebelum dirinya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta 8 Juli lalu. Dalam keterangan resminya, Polda Metro Jaya menyebut korban diduga sempat berada di rooftop gedung Kemlu dari hasil pemeriksaan CCTV di Kementerian Luar Negeri. Pemeriksaan juga dilakukan dengan bertanya kepada saksi-saksi pada 7 Juli 2025. CCTV memperlihatkan korban berada di rooftop gedung Kemlu tepatnya pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Namun pada saat turun, korban tidak lagi membawa tas tersebut. CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan 15 saksi baik dari pihak keluarga korban, rekan kerja, hingga yang terakhir berinteraksi dengan korban. Polisi juga bekerja sama dengan para ahli, termasuk tim digital forensik di Resiber Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 20 titik CCTV. Rekaman CCTV ini diperoleh dari lingkungan kos korban, sejumlah tempat yang dikunjungi korban seminggu terakhir, termasuk tempat kerja. Sekitar 15 menit usai terlihat di sekitar rooftop Kemlu, almarhum Arya Daru Pangayunan terlihat berada di kosnya. Aktivitas korban saat buang sampah, pergerakan penjaga kos yang mengecek sekitar kamar korban, hingga korban ditemukan tewas terekam jelas di CCTV. Kematian diplomat muda masih misteri. Rekaman CCTV menunjukkan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan keluar dari kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil Menteng, Jakarta dengan membawa plastik hitam yang diduga sampah pada pukul 23:24 pada 7 Juli 2025 lalu. Kemudian pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan yang ditunjukkan Arya saat berjalan kembali ke kamar. Lalu pada pukul 00:27 Selasa dini hari, penjaga kos tampak berjalan mondar-mandir di depan kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Penjaga kos kembali berjalan mondar-mandir untuk kedua kalinya pada pukul 5:26. Sang penjaga tampak membawa sapu di tangannya. Barulah sekitar 2 jam kemudian atau pukul 7:37, sang penjaga kos berbaju putih terlihat bersama seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa. Setelah jendela berhasil dibuka, penjaga kos menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam kamar untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sang penjaga kos masuk ke dalam kamar sementara pria lainnya menunggu di luar sambil merekam. Tak lama kemudian sang penjaga kos keluar dan pria itu masuk untuk lanjut merekam. Keduanya lalu terlihat berjalan menuju pintu keluar kos.
Hingga saat ini kematian diplomat muda masih misteri. Berkembang kematian Arya Daru disebabkan karena dibunuh, namun hingga saat ini polisi belum menyatakan kesimpulannya. Lalu apa yang menjadi penyebab kematian sebenarnya? Kita simak perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan mantan Kabareskrim Ito Sumardi. Kabit kemarin menyampaikan CCTV ternyata ADP ini dari GI itu terus ke Kemenlu, dari Kemenlu dia naik ke rooftop. Di sana ada sekitar 1 jam lebih, terus turun lagi, naik bawa tas, turun tidak bawa. Pertanyaan saya adalah, saya sempat dengar itu ternyata dari GI itu si ADP itu merasa dibuntuti seseorang sehingga dia ke Kemenlu terus ke atas ini, entah dia menaruh barang itu untuk diamankan atau apa, kurang dari sana. Tapi peran saya terus dia matiin HP-nya di situ karena untuk melindungi biar tidak ke-track lagi. Ini apakah ada sesuatu Pak di balik ini kira-kira? Kan masalahnya sekarang ADP ini sudah almarhum. Betul. Nggak, ini hanya menduga-duga saja. Iya, menduga jatuhnya dari analisa Bapak. Jadi gini, setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa, ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain. Nah ini juga motif yang tadi cerita. Kan kadang-kadang sekarang di zaman AI ini orang bisa merangkai cerita-cerita. Tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang kenapa dia dibuntuti. Apakah dia melakukan satu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik dan saya yakin penyidik juga udah mengarah ke sana gitu. Oke, soal sakit hati Pak. ADP ini ganteng Pak, tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna betul. Ada nggak sih Pak potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya nih potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan orang itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari 2 teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih nggak sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada 2 ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Kalau masalah kedinasan menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan, itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik ya. Dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kemudian dan saat ini saya juga tidak tahu ya, makanya kan sekarang adalah kita harus betul-betul menunggu hasil otopsi. Tapi hasil otopsi tidak merupakan satu kesimpulan saja. Banyak berbagai kemungkinan yang disatukan. Karena otopsi ini adalah melihat penyebab kematian, ya, kemudian waktu kematian. Nah, di sini seorang yang melakukan otopsi tidak bisa menentukan orang ini meninggal itu karena apa. Dia misalnya karena dibunuh, karena bunuh diri, nggak bisa. Itu harus kesimpulannya dari penyidik. Dia menyebutkan orang ini meninggal karena kehabisan nafas, kan. Terdapat luka-luka mungkin di dalam, ya. Kemudian terdapat mungkin ada sisa-sisa arsenik. Itu hasil otopsi. Tapi yang menentukan nanti apakah orang ini dibunuh atau bunuh diri itu adalah sepenuhnya adalah dari penyidik.